Ya, pemirsa, narasumber saya berikut ini adalah seorang maestro seni suara di Indonesia. Nah, beliau sudah puluhan tahun berkarya ya, baik sebagai penyanyi maupun sebagai pengajar vokal. Nah, ini ada yang bilang nih bahwa beliau adalah kamus berjalan bagi pengetahuan seni suara Indonesia. Nah, siapakah beliau? Kita langsung saja temui di sini di People and Inspiration bersama Ibu Katarina Wiryadinata Leimena. Ya, halo Ibu Katrin, apa kabar Bu? Baik. Iya, luar biasa. Ibu Katrin, ini kan masa pandemi nih, udah lebih dari 6 bulan ini Bu. 6 bulan. Nah ini sekarang kesibukannya apa aja Bu? Mengajar masih. Oh masih ngajar gitu ya Bu ya? Virtual ya. Oh, secara virtual? Ya. Baik. Jadi kalau sebelum-sebelumnya Bu, kesibukannya apa nih Bu sebelum pandemi nih Bu? Sebelum pandemi ya ngajar juga di rumah. Kadang-kadang ke sekolah musik ke Manggarai gitu. Jadi kalau ada persiapan ujian ya terpaksa harus ke sekolah. Jadi sekarang juga masih mempersiapkan ujian di sekolah musik. Okay. Jadi harus jalan terus lesnya. Ya. Tapi Bu masih nyanyi nggak sih Bu? Ini kan saya dengar dari tadi kan sibuk ngajar terus. Kalau nyanyi sendiri masih ngambil nggak Bu? Nyanyi bisa. Kadang-kadang ada yang minta ya. Kadang di gereja. Ibu masih ngajar paduan suara juga Bu? Saya paduan suara nggak ngajar. Oh nggak. Tapi kalau dipanggil saya datang. Biasanya mereka kalau cuma mau poles, mau konser, itu saya dipanggil di gereja apa di mana yang ada. Jadi saya sebetulnya nggak khusus ngajar paduan suara. Cuman jadi kayak paling jadi juri. Ya. Ya, baik. Tiap tahun tuh ada di Bali. Di Bali tiap tahun ada jadi juri di Bali International Choir Competition. Ya. Ini saya baru baca ya mengenai buku biografi Anda itu yang menyanyi indah untuk negeri. Nah ini memang sungguh luar biasa perjalanan Bu Katrin ya di dunia musik. Nah berarti memang sudah hampir 70 tahun kalau nggak salah ini menekuni dunia musik, terutama seni suara, begitu ya Bu ya? Iya betul. Bisa diceritain perjalanan singkatnya awalnya gitu, gimana Bu? Awalnya sih di SD, saya di SD Tikini ya. Dulu guru seni suaranya itu Ibu Nel Hakim. Baru saja dia meninggal 100 tahun ya, sudah almarhum. Oke. Beliau itu melihat suara saya tuh bagus kata di kelas. Jadi saya selalu jadi contoh untuk nyanyi depan kelas. Gitu. Akhirnya beliau itu bilang, kamu nanti kalau pulang sekolah les piano sama saya. Gitu. Akhirnya jadi guru piano. Jadi saya dari SD itu dan latihan piano. Oke. Tapi awalnya sampai akhirnya Ibu kepikiran gitu untuk akhirnya belajar di Italia untuk Seriosa itu gimana? Itu apakah kan, saya waktu itu di UI, saya masuk ekonomi. Oke, di ekonomi UI itu ada pekan kesenian mahasiswa. Oke. Saya jadi wakil dengan Bonarto mewakili UI ke Jogja. Pekan kesenian mahasiswa pertama. Nah, saya waktu itu jadi juara pertama untuk Seriosa Barat dan Bonarto. Terus kedutaan Itali menawarkan belajar di Itali. Nah, itu belajar di sana berapa lama nih Bu Katrin? Saya dari berangkat tahun 5 bulan akhir, terus pulang sesudah G30. Ya. Berarti di sana sekolah itu dapat gelar konservatorium.
Konservatorium itu 5 tahun, Oh, oke. terus selesai. Mm-mm. Di situ tuh ada 2 jurusan ya, ada artistik dan didaktik. Jadi kalau saya ambil artistik, jadi disebutnya diploma artistico, bahasa Italianya begitu. Berarti kalau di sini itu semacam performing art begitu, Bu? Ya diploma artis aja, diploma artis. Tapi Bu, kalau misalnya mau diingat-ingat lagi, itu kan di tahun-tahun itu ya ketika Ibu mulai serius di musik. Ini kalau bisa tahu nih Bu ya, kenapa memilih genre-nya akhirnya musik klasik begitu? Apa namanya, seriosa, opera dan lain sebagainya. Pada saat itu kan mungkin yang lagi ngetop juga ada jazz kala itu, ya kan? Nah kenapa, atau pop mungkin baru-baru kali ya. Nah itu kenapa memilih akhirnya musik klasik nih Bu? Ya, saya di keluarga itu memang semua senang musik. Adik-adik saya semua main piano, main jazz juga. Tapi memang kita udah seneng nyanyi di rumah. Oh iya. Terus ikut koro gereja. Saya jadi solis di kor gereja. Itu masih ada papaha. Itu. Jadi memang sudah dari dulu senang saya nyanyi. Iya, baik. Kalau gitu Bu, kita masih mau ngobrol lagi usai jeda. Dan pemirsa tetaplah bersama kami akan kembali usai jeda masih bersama dengan Ibu Catherine di sini. Hanya di People and Inspiration. Ya, kembali lagi di People and Inspiration dan masih bersama dengan Ibu Catherine Leimena di sini. Iya, Ibu Catherine, kita mau ngobrol lagi nih Bu. Nah, kalau anak Ibu kan sempat belajar di Italia. Nah, ini bagaimana sih sebetulnya, seperti apa pendidikan musik di sana, khususnya pendidikan vokal ya. Secara di sana juga kan tempat kelahirannya opera ya, Italia. Nah, ini bagaimana Bu sejauh ini? Ya, Anda melihat jadi di sana. Itu di Italia itu sekolah musik itu disebutnya konservatorium musik. Ya, jadi konservatorium musik itu ada berbagai jurusan, ya, baik. Instrumen semua, biola, cello, tiup, alat tiup, terus vokal, gitu. Jadi itu ada jurusan-jurusan. Tapi ada kuliah umumnya, misalnya sejarah musik, teori musik, harmoni, ada belajar acting juga, gitu. Nah, tapi waktu, kalau bisa tahu nih, selama di Italia saya dengar kan memang Ibu juga perform juga, tampil di beberapa stage di sana gitu ya. Nah itu sempat juga nyanyi di depan paus begitu dulu. Nah ini gimana Bu ceritanya, tampil di mana aja pada saat itu? Begini, sekolah saya itu ya Konservatorium Milano itu dulu sebelum Paus Paulus ke-6 itu menjadi paus itu menjadi apa sih disebutnya pelindung dari gereja Katolik di Milano. Ketika jadi paus, jadi konservator kita diundang untuk nyanyi di sana. Jadi saya sempat nyanyi di Vatikan itu di muka Paulus, dan kita ada 3 orang Asia, saya, orang Korea, orang Jepang. Kita yang jadi solis. Ada kor, ada orkes, ada gitu. Sempat ketemu langsung waktu itu, berbincang kita sama Paus. Iya, kita semua dikasih tangan, harus cium tangan. Wah, seru dong ya. Lalu selanjutnya nih Bu, seperti apa sih Anda melihat dunia musik di tanah air, khususnya musik klasik pada saat itu? Ketika pulang ke Indonesia, apa sih waktu itu misi atau mungkin apa yang pengen dilakukan ketika kembali lagi di Indonesia? Apakah memang langsung mau jadi penyanyi profesional pada saat kembali di Indonesia, atau mungkin sudah langsung kepikiran jadi pengajar atau gimana pada saat itu? Waktu saya pulang ke Indonesia itu kan pas habis kita LS. Saya dengan Ibu Irawati, dengan pianis, terus saya bikin konser-konser di kegiatan kedutaan.
saya bikin konser klasik. Saya pernah di HI, terus saya di kedutaan tuh, di ke institut, di kedutaan Itali. Ya kita bikin konser. Oh, bikin offer gitu ya, Bu, ya, sering ya? Jalan, mobil kita dicoret-coret jalan, banyak demo. Oh, ya. Ya, memang suasananya ya begitu, tapi ya kita vokalnya jalan terus. The show must go on. Show must go on. Nah, ini performer sejati ini harus kayak gini. Apapun yang melanda, apapun kejadian, apapun yang terjadi, the show must go on. Harus lebih kreatif begitu ya. Dan biasanya di situasi-situasi menghimpit kayak gitu, ini juga jadi. Kreativitas itu semakin meningkat seperti itu ya, Bu ya. Jangan kalah, Mas Hasan. Oh, nggak boleh kalah ya, Bu ya, sama situasi ya. Boleh. Baik. Nah, selanjutnya nih, Bu Katrin, ini selama puluhan sampai akhirnya kemudian setelah sambil menyanyi juga Anda kan memutuskan untuk ngajar gitu ya, Bu ya. Nah, itu berapa lama waktu itu ketika pulang terus akhirnya memutuskan ngajar? Oh ya, waktu saya di Jakarta itu pimpinan sekolah musik tuh baru dilakukan ngajak saya ngajar. Kita rame-rame dan pada waktu itu tuh semua baru pulang dari luar negeri, yang piano, yang biola. Masih anget-angetnya nih ya, Bu ya. Iya, mau pulang rame-rame deh kita di sekolah. Di situ ngajar. Nah, tentunya kan ketika Ibu mulai mengajar sejak tahun 60-an begitu ya, sudah puluhan tahun tentunya sekarang, tentunya ada banyak sekali anak muridnya, anak bimbingnya, ya kan? Nah, yang kemudian sudah mulai ya berhasil, sudah bisa nyanyi, sudah menunjukkan bakatnya begitu. Nah, ini ada siapa saja mereka, Bu, yang sudah Ibu ajarin sejauh ini? Ada banyak juga yang udah di luar negeri ya, ada yang belum pulang, ada yang akan pulang. Itu masih nanti mungkin Desember ada yang operan yang mau pulang dari Belanda. Terus ada yang sekolah di Jerman seperti sekarang namanya Joseph Kristanto, itu kan udah buka. Jadi mereka udah lulus pada buka sekolah. Nah, itu dulu murid saya di sekolah musik. Dia belajar ke Jerman. Lalu ada siapa lagi, Bu? Aning Katamsi. Nah, saya dengar itu murid. Sih udah. Ya, muridnya Ibu Aning juga. Dulu, ya murid. Sekarang sudah guru. Sekarang udah sama-sama ngajar. Oke. Sama Binu Sukama. Binu Sukama ngajar di Kita Harapan. Terus yang kesini ada juga Kris Dayanti. Ada yang milenial, Gita Gutawa, saya dengar belajar juga sama Ibu ya? Oh, Gita ya dari kecil. Oh iya. Dari kecil. Gita. Terus malah ada yang dangdut juga, Ira Suara, terus saya. Oke. Yang dangdut juga les. Penyanyi dangdut juga belajar vokal di Ibu ya? Oke. Ketemu, Bu? Jadi dari Dayanti. Iya. Jadi ketemu, Bu ya, dari seriosa sampai penyanyi dangdut juga nyambung gitu ya, Bu ya? Bisa diajarin? Saya sebetulnya ngajarnya lebih ke teknik. Oh, teknik dasarnya, oke. Tekniknya aja. Kalau nyanyinya mau nyanyi apa tetap. Tapi kalau Ibu sendiri ngelihat bakat-bakat Indonesia dalam tarik suara gitu ya, dalam menyanyi ini gimana, Bu, lihatnya? Indonesia tuh potensinya karena kita mungkin ya etnisnya campur. Jadi kalau core juga kan dari berbagai etnis satu core, jadi menghasilkan suaranya yang istimewa lah. Gitu. Harmoni begitu ya? Jadi bukan harmoni tapi warna, timbre, ya kan? Sedangkan kalau misalnya kita lihat paduan suara Rusia ya, warnanya cuma satu, gitu. Tapi kalau Indonesia kayak ada warna-warna, ada bintang-bintang. Jadi itu Indonesia kita kan, makanya paduan suara Indonesia sering menangis di situ, karena
timbrenya unik. Jadi kan, Juri-juri sana kaget. oh ya, karena memang kita di sini multi etnis begitu ya. Jadi masing-masing etnis juga punya karakter suaranya sendiri begitu ya. Sampai akhirnya begitu paduan suara Indonesia muncul, ini menjadi satu warna tersendiri gitu ya. Ramai warnanya begitu ya Bu ya. Iya. Baik. Timbrenya. Namanya timbre. Ya. Baik, Bu Katrin, ini kita masih mau ngobrol lagi di segmen selanjutnya, usai jeda ya Bu ya. Ya, pemirsa tetaplah bersama kami akan kembali hanya di People and Inspiration. Ya, pemirsa kembali lagi di People and Inspiration dan masih bersama dengan Ibu Katrin di sini, Ibu Katrin Leimena. Ini kan tentunya Ibu menjadi sampai seperti sekarang ini, ya kan, bertalenta luar biasa, dikembangkan. Nah ini kalau bisa tahu ini, ada siapa sih sosok yang paling berpengaruh dalam pembentukan nilai artistik Ibu sejauh ini gitu ya? Ada siapa nih penyanyi yang paling berpengaruh? Ya, inspirasinya ada siapa sih? Ya? Dulu sih saya pernah lihat film waktu saya masih SMP. Saya lihat film itu ada penyanyi namanya Lily Pons. Lily Pons itu penyanyi yang suaranya kayak burung lah gitu. Terus saya bilang kok orang bisa nyanyi kayak begitu gitu. Itu jadi inspirasi saya. Gitu. Kemudian ada penyanyi Amerika, negro, Marian Anderson yang sering menyanyikan negro spiritual dari lagu-lagu negro yang rohani ya. Gospel ya, itu. gitu Jadi ya Bu? saya juga terinspirasi. Jadi saya sering menyanyikan lagu-lagunya beliau. Malah saya pernah dapat buku dari beliau itu. Oh. Oke. Karena mama saya pernah ke Amerika terus berkunjung ke Marian Anderson. Saya dikasih buku khusus. Jadi saya lagu-lagunya tuh saya nyanyikan. Baik Bu. Nah, Ibu Katrin kan munculnya berbagai kompetisi vokal nih kan ya. Ini juga marak ya penampilan bernyanyi di media sosial. Ini apakah membawa dampak yang baik bagi pengembangan seni suara di Indonesia? Kita tahu kan ada banyak yang kompetisi-kompetisi kayak Idol gitu, pencarian bakat dan sebagainya. Ini bagaimana dampaknya terhadap perkembangan seni suara di Indonesia? Saya kira bagus ya, karena waktu itu sih saya waktu pertama Idol pertama sampai Delon, Joy Tobing itu saya masih ngajar sampai Yudika, sampai Max ya. Itu saya ngajar Idol. Jadi dari situ lumayan lah ya mereka itu. Jadi menurut saya sih sekarang sudah banyak yang maju ya. Karena mungkin guru vokalnya juga udah banyak sekarang. Jadi mereka udah agak lebih mengerti harus bagaimana nyanyinya. Jadi sekarang udah lebih maju ya. Gitar akhir yang siapa Liodra apa gitu. Saya kayak ikutin juga ya. Mereka juga sudah bagus-bagus suaranya sekarang. Maju sekali menurut saya. Baik. Jadi penguasaan teknik juga sudah lumayan bagus gitu ya untuk penyanyi-penyanyi sekarang menurut untuk di pencarian bakat begitu ya. Karena kita juga mungkin kalau yang di gereja juga udah lebih di rehen core-nya juga udah banyak pembinaan teknik ya. Jadi banyak yang sudah mengerti lah dikit tekniknya. Kalau dulu saya baru datang sih, waduh, masih parah. Masih parah waktu awal-awal dulu ya Ibu datang ya? Awal-awal. Tahun 65-an gitu ya? Iya. Ya. Tapi sekarang udah semua bagus, semua udah bisa ikut internasional, bisa menang-menang semua, juara 1 lah. Gimana-mana, sampai yang dari Papua juga bisa menang. Baik. Nah, selanjutnya Ibu, ini kan kalau Ibu sendiri melihat pendidikan musik di tanah air ya, khususnya vokal gitu ya. Nah, ini apa ini yang perlu diperbaiki Bu di pendidikan musik khususnya vokal ini? Kalau dibandingkan dengan negara-negara Asia lain, kan misalnya Korea, Jepang gitu, kita kan jauh ketinggalan. Ya, Cina aja sudah maju sekali. Karena mereka udah punya sekolah musik yang khusus, negara yang mengadakan. Gitu. Saya pernah ke Tiongkok, saya pernah ke Rusia, itu mereka punya sekolah disupport begitu ya. Musiknya tuh ada musik daerah, ada musik klasik, gitu. Jadi ada 2. Nah, kalau di Indonesia kan campur.
Kalau di Korea itu ada 25, satu kota itu bisa 250 teater buat perform. Kita kapan gimana mengalahinnya? Pokoknya itu. Kalau menurut saya sih ya dari pemerintahnya juga harus banyak menyumbang juga sih. Kalau kita kan sebetulnya majunya karena ada RRI dulu ya, yang bikin bintang radio. Nah, harusnya kan dari PDK-nya juga harus, ya IKJ juga gitu, tapi IKJ malah juga yang dari daerah itu agak, waktu dulu saya ikut mendirikan IKJ. Tapi dari daerah maunya sih, mereka kalau mau belajar gitar aja gitu, nggak mau belajar yang lain-lain. Jadi waktu dapat ilmu yang lain, mereka pikir, aduh berat, nggak bisa ngumpulin SKS. Sebetulnya itu karena padahal itu sebenarnya wajib gitu ya, agar memang harus bisa gitu ya. Aja. Harusnya sanggar. Kalau bikin institut jadinya pelajarannya terlalu numpuk. Gitu. Ya itu masih harus dipikirkan lah. Nggak tahu. Saya udah hampir berjuang habis-habisan untuk kemajuan ini ya dengan teman-teman. Tapi ya saya serahkan sama yang muda. Baik. Oke. Terima kasih banyak Bu sudah berbagi informasi, sudah berbagi inspirasi juga bagi kami di sini. Terus berkarya Bu ya. Ya, sukses terus. Terima kasih. Siap. Ya baik pemirsa, demikian tadi obrolan singkat kita bersama dengan Ibu Katarina Leimena, dan saksikan episode People and Inspiration selanjutnya. Saya Rolando Sambuaga undur diri dan sampai jumpa.